Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo pejuang UTBK dimanapun Anda berada, semoga teman-teman sehat terus ya, karena teman-teman harus menghadapi UTBK 2020. Oke, kita akan lanjutkan bahas soal UTBK hari keempat. Nah, tapi seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, jika tidak suka silahkan dislike. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan juga aktifkan loncengnya ya, karena tiap hari kita akan bahas soal teman-teman. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar kita ke nomor 1. Oke teman-teman, untuk nomor 1 ini kemarin saya udah berikan di soal terakhir ya, dan teman-teman dituntut untuk menjawabnya. Tapi saya udah lihat di sana itu ada beberapa yang menjawab benar, tapi ada juga yang salah. Tapi sebagian besar itu benar ya. Jadi dapat saya simpulkan apa yang saya sampaikan itu masuk ke teman-teman. Terima kasih ya yang udah jawab. Nah, oke, kita akan bahas aja nih, bahas cepat aja. A dan B memenuhi persamaan berikut ya, persamaan kuadrat. Berarti kalau A dan B memenuhi itu artinya dia itu akar-akarnya ya. A dan B. Tapi kita gak tahu nih di kayak gimana kan, yang jelas jika matriks ini itu adalah matriks singular, maka berapakah nilai M? Oke, yang kita bisa kerjakan itu yang ini dulu ya. Matriks singular, kemarin udah belajar, determinannya sama dengan 0. Oke, kalikan, berarti mau langsung aja ya, karena kemarin udah, berarti langsung kali ini. Berarti AB minus B, kemudian dikurangi dalam kurung, A kali 1, A min AB ya. Gitu, langsung aja kan. Itu harus sama dengan 0 nih, ini determinan. Nah, berarti kalau kita kali ke dalam nih, berarti AB minus B, kemudian di sini apa? Minus A plus AB itu sama dengan 0 ya. Kemudian bisa kita lihat di sini, yang bisa kita kerjakan itu ini ya. AB tambah AB berapa? 2 kali AB dong. Terus minus. Nah, oke teman-teman, karena kita tahu bahwa kalau akar-akar dari persamaan ini, misalnya ini itu A tambah B ya, A tambah B itu apa? Ya min B per A ya, min B per A, di mana min B-nya itu berarti min 1 per 2. Kemudian A kali B-nya C per A, berarti tulis nih, C per A yaitu berarti apa? M per 2 ya, M per 2. Nah, berarti gimana caranya nih ini tuh biar jadi ya perkalian ini udah ada sama penjumlahannya. Oke, min keluar jadi A tambah B, boleh nggak? Nah, ini sama aja kan, min A min B. Ini harus sama dengan 0. Nah, berarti kan 2 kali A kali B-nya kita tahu apa? M per 2. Ya udah, M per 2 kita kurangi dengan A tambah B-nya ya ini dong, min setengah. Jadi min setengah sama dengan 0. Jadi ini kita bisa coret, M min kali min jadi positif. Setengah sama dengan 0, maka M-nya adalah minus setengah. Oke, selamat ya yang menjawab M-nya itu minus setengah. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang salah juga gak apa-apa. Sekarang udah kita kerjain bareng-bareng. Lanjut nomor 2. Nah, di sini teman-teman, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 8 orang pekerja dalam waktu X hari. Berapa jumlah pekerja tambahan? Ingat nih, ini tambahan ya. Yang diperlukan agar pekerjaan itu selesai dalam 14 hari. Nah, oke teman-teman, kalau kita nemu soal seperti ini, kayak waktu, hari gitu kan. Nah, gini aja teman-teman. Misalnya di sini tuh ada pekerja, kayak gini lah. Kemudian di sini ada waktu gitu kan. 8 orang pekerja itu dalam waktu X hari, gitu aja. Nah, kemudian yang ditanyakannya jumlah pekerja tambahan. Berarti nanti kita bisa mengetahui berapa untuk 14 hari dulu. Nanti kita jumlahin aja kan. Yang diperlukan agar pekerjaan itu selesai 14 hari. Berarti 14 hari itu berapa pekerjanya gitu kan. Nah, misalnya ini udah ada X nih. Ya jangan X lagi, nanti bingung. Kotak deh. Jadi si kotak itu
pekerja dalam waktu 14 hari. Jadi gimana caranya? Nah, pertama kita harus curiga dulu di sini itu kalau enggak perbandingan senilai ya berarti berbalik nilai. Nah, apa bedanya senilai dengan berbalik nilai? Nah, kalau perbandingan senilai makin besar, misal ini A ya, makin besar yang A, ya yang B pun makin besar gitu kan. Nah, kalau berbalik nilai misalnya A-nya besar, B-nya jadi kecil gitu. Di sini kan ada orang dan waktu. Logikanya gimana? Kalau makin banyak orang, waktunya makin apa? Ya makin sedikit dong. Ya nggak? Berarti dia berbalik nilai. Nah, kalau berbalik nilai gini teman-teman. Kita tulis aja 8 per kotak gitu kan. Sama dengan, nah di sini kalau berbalik nilai ya ininya dibalik gitu kan. 14 per X gitu. Kalau senilai ya jadi X per 14 gitu aja. Karena kita mencari kotak, berarti kotak sama dengan apa? Kali silang aja ya. Gitu kan. Nah berarti kalau kita kali silang itu X-nya kan jadi ke atas nih. Jadi 8X per si 14-nya jadi ke bawah kan, ditukar sama kotak. Nah, berarti di sini 14. Kita bagi 2 dapat 4, bagi 2 dapat 7. Maka jawabannya adalah 4 per 7X. Nah, 4 per 7X ini adalah orang yang mengerjakan dalam waktu 14 hari kan. Nah, berhubung yang ditanya itu adalah jumlah pekerja tambahan, berarti gimana? Misalnya ini targetnya kan orangnya segini nih. Berarti kalau pekerja tambahannya ya udah 4 per 7X ya kita kurangi dengan 8. Ya nggak, logis nggak? Misalnya nih, misalnya itu si kotak ini tuh adalah misalnya 10 orang. Berarti ya pekerja tambahannya tinggal 10 kita kurangi 8. Ya nggak? 2 gitu. Itu untuk pemisalannya teman-teman. Jadi 4 per 7X kita kurang dengan 8. Itu adalah pekerja tambahan. Jawabannya adalah D, teman-teman. Lanjut, nomor 3. Oke, nomor 3, perbandingan rata-rata jumlah orang tua dengan anak di kampung Sigma adalah 3:7. Pada suatu hari diadakan rapid test. Ini nggak tahu buat corona atau gimana. Kepada seluruh warga kampung Sigma. Setengah dari seluruh jumlah anak, ingat nih teman-teman, setengah dari seluruh jumlah anak, yaitu sebanyak 119 anak, itu melakukan rapid test pada hari pertama. Jika sisanya dites pada hari kedua, maka berapakah jumlah penduduk kampung Sigma? Oke teman-teman, berarti kita memiliki beberapa kata kunci ya. Pertama itu perbandingan. Ini ingat teman-teman, orang tua dengan anak. Oke, orang tua dulu ya. Berarti O, misalnya itu orang tua per anak, itu akan sama dengan 3:7 ya. Gitu aja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, lihat teman-teman. Setengah dari seluruh jumlah anak, berarti kan gimana? Setengah dari jumlah anak gitu kan. Itu sama dengan berapa jumlahnya? 119, ya nggak? Nah, berarti anaknya aja berapa sih? Ya, anak sama dengan 119 dikali 2. Berapa? 238. Nah, kalau A-nya kita udah tahu nih. A-nya itu adalah 238. Substitusi ke sini dong, dapat O. Nanti kita jumlahkan. Oke. Berarti O per A-nya adalah 238 sama dengan 3/7. Maka O-nya adalah 3/7 dikali 238. Berapa teman-teman? Kalau ini kita bagi 7, berapa? Dapat berapa? 34 ya. Kali ini 112. Oke, dapat nih. Ya udah, karena yang ditanyakan itu berapa jumlah penduduk kampung Sigma, ya udah. Si orang tua ditambah anak. Orang tuanya, ini jumlah ya. Orang tuanya adalah 112, jumlah dengan anaknya adalah 238, belakangnya 0.
Berarti harusnya D doang sih. Kita kerjain aja teman-teman, kita jumlahkan berapa nih? 0, 4, 3. Jadi 340 D. Gitu teman-teman, kita lanjutkan nomor 4. Oke, nomor 4, diketahui suatu barisan dengan A1 itu 10, A2 12. Jika AN plus 1 sama dengan AN plus 2 dikurangi 3AN, maka A3 ditambah 3A2. Gimana caranya? Berarti sebenarnya kan di sini ada N nih. Misalnya kita N-nya itu kita misalkan berapa aja gitu kan. Yang jelas teman-teman harus sesuai yang ditanyakannya. Karena di sini kan bisa aja nih N-nya 2 nanti dapat 12. N-nya 1 nanti dapat A1 itu 10 ya. Coba gimana? Misalnya A1 aja ya. Coba A1. Berarti di sini A1 tambah 1 dong. Ya nggak? N-nya kan 1. Berarti 2. Sama dengan A1 tambah 2, 3. Kurangi 3 kali A1. Nah, di sini kan kita udah tahu nih A1-nya berapa, A2-nya berapa dari sini kan. A2 itu 12, berarti 12 sama dengan A3-nya ya ditanyakan. A3 kita kurangi dengan 3 kali A1-nya 10. Berarti di sini A3 min 30 ya. Kemudian di sini 12. A3-nya karena di sini negatif 30 kalau kita pindah ruas jadi positif 30. 30 ditambah 12, 42. Nah, A3-nya 42. Yang ditanyakan itu adalah A3 ditambah 3 kali A2. A3-nya berapa tadi? 42 tambah 3 kali A2. A2-nya berapa? 12. 12 kali 3 berapa? 36. 36 kita jumlahkan dengan 42 menghasilkan 78. Ada nggak? Ada ya, A teman-teman. Gitu ya. Lanjut nomor 5. Wow. Dari sebuah deret aritmetika yang berjumlah 21 suku, diketahui rata-rata U3, U4, U5 adalah 15. Sedangkan rata-rata dari U16 dan U20 adalah 57. Berapakah jumlah dari seluruh deret tersebut? Oke teman-teman, ini gimana? Berarti kita menggunakan konsep aritmetika. Untuk UN-nya kita tulis dulu ya. UN-nya itu adalah A ditambah N-1B. Ini untuk UN aritmetika. Untuk SN-nya itu bisa kita tulis N per 2 ujung tambah ujung gitu kan. Misalnya U1 ditambah UN. Ini kan ujung tambah ujung ya. Nah, kita kotakin teman-teman. Biar teman-teman tidak lupa. Nah, sekarang yang diketahui itu adalah 21 suku. Kemudian rata-rata U3, U4, U5. Rata-rata itu kan kita jumlahkan tuh. Kemudian bagi 3 karena ada 3. Nah, U3 itu apa sih? U3. Mending langsung aja ya. U3 itu, atau tulis dulu. U3 itu sama dengan berapa? Sesuai dari sini, ini kan N-1. Jadi kita gak usah nulis A ditambah 3 kurang 1B. Langsung aja berarti A ditambah karena 3 ya 2B gitu. U4 ya A ditambah 3B gitu aja. Berarti U5-nya A ditambah 4B gitu teman-teman. Tinggal kurangi 1 aja. Nah ini untuk yang pertama. Kalau kita jumlahkan dan bagi 3 itu harus 15 ya. Karena kan rata-rata kita di sini deh. A ditambah 2B ditambah A ditambah 3B ditambah A ditambah 4B. Kalau kita bagi dengan 3 karena rata-rata itu sama dengan 15. Ya enggak? Dari sini nih. 15 kali 3 kali 15 75 ya. Berarti ini berapa sih? 1 2 3. Berarti 3A ditambah B-nya ada 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9 ya. 9B sama dengan 75. Ini kita keep dulu yang pertama. Nah, yang kedua itu U16, U20 rata-ratanya adalah 57. Kita tulis dulu U16. Ya udah A ditambah 15B. Berarti U17 U20 ya.
itu sama dengan A ditambah 19B. Nah, ini juga kita rata-ratakan ya. Berarti A ditambah 15B ditambah A ditambah 19B bagi berapa? Pinter bagi 2, karena kan ada 2. Sama dengan berapa di sini? 57 ya. 57. Nah, kalau 57 dikali 2 berapa sih? 114 ya. Nanti kita keep di sini 114. Berarti A-nya ada 2, 2A, kemudian di sini berapa? 15 tambah 19 itu berarti 34 ya. 34, kemudian ya 34B. Nah, kalau kita perkecil bisa nggak? Bagi 2 ya, kedua ruas kita bagi 2, berarti dapat berapa? A ditambah 17B sama dengan, berarti berapa? 114 bagi 2. 57 lagi ya. Balik lagi. Nah, yang jelas kita punya 2 persamaan, yang ini dengan yang ini. Nah, yang ditanyakan itu apa? Berapa jumlah dari seluruh deret tersebut? Berarti seluruh deret itu ya 21 suku kan? Berarti SN, S21. S21 sama dengan, berarti kan N per 2, N-nya 21 per 2, ini sesuai ini. Terus apa lagi? U1 itu A ditambah, kita tulis A ditambah UN-nya. UN-nya itu kan A ditambah N-1B. Karena N-nya adalah 21, berarti A ditambah berapa? 21 kurang 1, 20 ya. 20B. Nah, gimana teman-teman kalau udah kayak gini? Nah, teman-teman, ini kan belum diperkecil ya. Biar jadi sederhana gimana? Bagi 3 ya. Kedua ruas bagi 3 dapat A tambah 9 bagi 3, 3B. 75 bagi 3, 15 lagi ternyata. Sama seperti kayak ini kan. Nah, oke, kita buat A ditambah 3B sama A ditambah 17B. Ini kan sama tuh, jadi nih teman-teman. Kalau teman-teman bingung, berarti S21 itu ternyata 21 per 2. A ditambah 20 itu kan bisa jadi kita pecah nih. Misalnya ini 3B ditambah A yang ini ditambah 17B, ya nggak? Iya dong, ini kan 17B tambah 3B 20. Nah, berarti S21 itu sama dengan 21 per 2. A ditambah 3B apa? 15. Tambah A ditambah 17B tadi, 57. Jadi berapa tuh jawabannya? Berarti S21 itu sama dengan 21 per 2 dikali berapa sih? 15 ditambah 57 itu berarti 72 ya teman-teman. 72. Nah, 72 kalau kita bagi dengan 2 dapat 36. Berarti yang belakangnya 6 itu hanya 756. Berarti udah pas ini 756. Kita gak usah ngitung lagi ya. Jawabannya B. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Jika fx 3x dan f kuadrat x adalah 11fx plus 12, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? P adalah 3x plus 1 dan Q adalah x min 4. Gimana nih teman-teman? Oke, kita punya fx. Fx itu adalah 3x dan kita punya f kuadrat x itu sama dengan 11fx ditambah 12. Nah, oke teman-teman, karena yang ditanyakannya itu adalah 3x plus 1 untuk P dan Q-nya adalah x minus 4, berarti sebenarnya kita bisa substitusikan dulu kan. 3x ini kan fx tuh. Ya udah substitusikan ke sini gitu kan. Fx kuadrat ini tuh bisa kita tulis fx kuadrat loh. F kuadrat X itu sama aja dengan Fx kita kuadratin gitu. Nah, berarti kalau Fx kita kuadratin ya Fx-nya adalah 3X, ya nggak? Ini kan ya kita kuadratkan. Sama dengan 11 kali Fx-nya itu adalah 3X. 3X plus 12. Maka kalau kita kuadratkan di sini tuh 9X kuadrat sama dengan berapa? 33x plus 12 sama dengan kan 0. Di sini, di tengah-tengah ya. 9x kuadrat minus 33x minus 12 sama dengan 0.
Karena di sini kita bisa bagi, teman-teman, kedua ruas kita bagi dengan 3. Kita perkecil ya, berarti sisanya 3x kuadrat minus 11x minus 12 bagi 3, 4 sama dengan 0. Nah, kalau kita faktorkan, gimana teman-teman caranya? Cara memfaktorkan kalau di sininya ada angkanya gimana? Berarti sebenarnya kita tulis dulu karena 3, ya udah 3x, di sini x. Nah, gimana cara memfaktorkannya? Kalau saya gini teman-teman, triknya. Kita kali ini, 3 kali 4 berapa? 3 kali min 4, berarti minus 12 ya. Bilangan berapa yang kalau dikali hasilnya minus 12, tapi kalau dijumlahkan hasilnya ini? Minus 11. Coba berapa? Tentu minus 12 sama 1 kan? Ya nggak? Karena minus 12 tambah 1 kan minus 11 tuh. Nah, setelah itu gimana? Dari 2 ini, yang habis dibagi 3 itu yang mana? Karena ini 3. Berarti yang 12 dong. Berapa sih? Minus 12 bagi 3. Bagi 3 itu berapa? Negatif 4 ya. Nah, negatif 4-nya taruhnya jangan di sini. Taruhnya yang di yang lainnya. Berarti di sini negatif 4. Di sininya adalah berapa? Ya ini dong, 1. Ini positif. Ya udah, positif 1. Nah, berarti dapat kita ketahui teman-teman. 3x plus 1 yang itu adalah P. Itu sama dengan 0, ya nggak? Kotak 1 dikali kotak 2 sama dengan 0. Ya udah, kotak 1 sama dengan 0 atau kotak 2-nya yang 0. Berarti x minus 4 sama dengan 0. Berarti sama aja dong. 3x plus 1, 0. X minus 4, 0. Berarti jawabannya adalah C, teman-teman. P sama dengan Q. Gitu ya. Nomor 7. Nomor 7, jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat berikut. Nilai dari alfa kuadrat tambah beta minus 1 per alfa kuadrat tambah beta minus 2. Gimana caranya, teman-teman? Berarti di sini tuh kita punya x kuadrat minus x minus 3 sama dengan 0. Akar-akarnya itu adalah alfa dan beta. Berarti biasanya kalau persamaan kuadrat itu kita butuhkan apa? Alfa tambah beta sama alfa kali betanya kan. Kita tahu alfa tambah beta itu min B per A. Langsung aja min B. Min dari min 1 itu adalah 1 per 1. Ya udah 1. Alfa kali betanya berarti C per A, yaitu ini min 3 per 1. Ya udah min 3. Nah, kebutuhan ini tuh bisa kita masukin ke sini kan. Tapi gimana caranya, teman-teman? Alfa kuadrat tambah beta min 1 per alfa kuadrat tambah beta min 2. Sedangkan di sini nggak ada kuadratnya. Gimana caranya? Berarti teman-teman harus tahu satu konsep lagi ya. Satu konsep akar. Saya akan kasih tahu di sini. Nah, jadi akar-akar ini kalau kita substitusikan ke persamaan itu akan memenuhi. Coba misalnya nih kita lihat yang di belakang. Nah, di sini tuh kan ini akar-akarnya berapa sih? X minus 4 sama dengan 0, berarti taruhlah X-nya berarti berapa? Plus 4 ya. Nah, jika X-nya sama dengan 4, kita substitusikan ke persamaan ini, dia harus memenuhi. Coba kita buktikan, berarti 3 kali 4 kuadrat ya, langsung aja nih, 4 kuadrat itu 16. Kita kurangi dengan 11 kali 4, 44, minus 4. Apakah sama dengan 0? Coba kita buktikan. Di sini kan minus berapa? 48. Nah, 3 kali 16 itu berapa? 48 kan? Sama dengan 0. Ini kan berapa? 0. 0 sama dengan 0. Nah, gini teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa akar-akar itu ketika kita substitusikan ke persamaan ini, ya harus memenuhi. Nah, berarti kalau dia akar-akarnya alfa dan beta, kalau kita substitusikan ke sini, ya memenuhi dong. Coba gimana? Berarti ini satu konsep akarnya tadi ya. Di nomor 6. Di nomor 6 ya. Nah, berarti langsung nih. Alfanya kita substitusikan ke sini. Dapat berapa? Alfa kuadrat minus alfa minus 3 sama dengan 0. Betanya juga. Beta kuadrat minus beta minus 3 sama dengan 0. Berarti dia kan ada alfa kuadrat. Nah, sesuaikan yang dibutuhkan.
Coba alfa kuadratnya berapa? Kita pisahkan. Alfa kuadrat sama dengan alfa ditambah 3. Beta kuadratnya adalah beta ditambah 3, ya nggak? Pindah ruas. Nah, oke, bisa substitusikan ke sini dong. Alfa kuadrat tambah beta minus 1 per alfa kuadrat tambah beta minus 2. Sama dengan, mohon maaf teman-teman, ini soalnya jangan min 1 ya. Ini plus 1, bukan plus 1, plus 4. Kemudian ini pun plus 4 ya. Oke, berarti udah nih. Alfa kuadratnya kan alfa tambah 3 tuh. Ya udah, alfa tambah 3 ditambah beta ditambah 4 dong. Kemudian kita bagi dengan alfa kuadratnya tetap alfa tambah 3 tambah beta minus 2. Nah, berarti bisa kita tulis alfa tambah beta sama dengan 4 tambah 3. Bukan sama dengan ya. Ditambah 7 kan? Ditambah 7 per alfa tambah beta 3 kurang 2, 1. Berarti plus 1. Sama dengan berapa? Alfa tambah beta berapa tadi? Ini kan 1. Berarti 1 ditambah 7 per 1 ditambah 1 berapa? 8 per 2. Berapa tuh? 4. Nah, jadi jawabannya adalah E, teman-teman. Lanjut nomor 8. Nah, di sini ada gambar, teman-teman. Jika AB sejajar dengan CD, sejajar dengan XY, dan AB sama dengan 4, CD 12, BC 8, maka XY berapa? Nah, oke teman-teman, pertama-tama kita harus tahu dulu konsep dari kesebangunan ya. Kesebangunan. Nah, kalau misalnya nih, gini teman-teman. Misal ada sebuah segitiga. Segitiga apa aja? Misalnya di sini kita ada garis lagi. Nah, misalnya taruhlah di sini misal AB, CD, EF gitu kan. Nah, untuk perbandingannya gini teman-teman. Kalau saya itu ibaratnya kayak apel. Gimana kayak apel? A per A tambah B. Kemudian C per C tambah D gitu kan. Selanjutnya sama dengan C, bukan C, E per F gitu ya. Nah, ini kayak buah apel ya. Jadi bisa kita tulis perbandingannya itu A per A tambah B sama dengan C per C tambah D sama dengan E per F. Nah, ini teman-teman untuk perbandingan dari kesebangunan ya dalam segitiga. Ini saya kayak gini ya. Kayak bentuknya itu kayak buah apel ya. Oke, kalau teman-teman udah mengerti, langsung kita terapkan ke soalnya. AB sejajar dengan CD, sejajar dengan XY, AB 4. 4, CD 12, CD, mana CD? Oke, ini. BC itu adalah 8. BC itu kan ujung nih, ujung sama ujung. Ini tuh harusnya lurus ya, ini tuh lurus. BC ujung misalkan di sini YC-nya misalnya A, berarti BC itu gimana? 8 dikurangi A ya, ya enggak? Ya enggak? 8 dikurangi A, ya enggak? Iya dong. Nah, berarti kalau misalkan di sini kita untuk segitiga ABC, coba segitiga ABC, dapat kita temui persamaan kayak gimana? Berarti kan A per, ini kan A per A ditambah 8 min A gitu kan. Ini ditambah ini gitu. Nanti ininya misalnya B deh. Berarti B per 4 gitu. Berarti ini jangan sama dengan A per A ditambah 8 min A sama dengan B per 4 gitu kan. Sama kayak ini nih. Ini coret, dapat A itu sama dengan berapa? Berarti A itu sama dengan 8 bagi 4 kan 2. 2B gitu. A sama dengan 2B. Dia itu nanyanya kan XY tuh. XY itu kan apa? Ya B dong. Nah, gimana cara mencari B sedangkan di sini A-nya adalah 2B? Berarti kita perhatikan lagi segitiga
BDC. Coba segitiga BDC. Nah, dari sini kita bisa tahu apa? Kalau teman-teman gak kebayang, tadi kan A tambah B gitu kan. Sekarang mah dibalik kan, ini dulu. Karena kan dia itu sekarang kayak gini bentuknya. Nah, gitu kan. Ini B, ini C, ini D. Dan ini 8 min A, di sini A gitu kan. Di sini B, di sini 12. Ya udah, perhatikan ini aja teman-teman. Berarti ini per ini tambah ini gitu kan. Berarti 8 min A, di mana A-nya adalah 2B, langsung aja ya. A-nya adalah 2B per apa? Per ini ditambah ini kan. Ya udah, ini kan coret aja. Langsung aja 8 sama dengan B per 12. Coba di sini itu kalau 12-nya kita bagi dengan 4 dapat 3, bagi 4 dapat 2. Berarti 2B sama dengan 3 kali 8, 24 minus 6B. Sama dengan 2B, maka di sini itu 2B plus 6B, di sini 24. Berapa tuh 2B tambah 6B? 8B. 24. Jadi B-nya berapa? 4 bagi 8, 3. B itu adalah XY, jawabannya adalah E. Gitu ya teman-teman, semoga paham. Kita lanjutkan ke nomor 9. Nah, ini masih berhubungan dengan yang tadi teman-teman. Berarti ini ada kesalahan nulis sih. Ini tuh pokoknya kayak gini ya. Nah, gimana teman-teman jika AB sejajar dengan CD, AB, CD sama sejajar gitu kan kayak tadi. BC-nya 20. Mana BC? BC ini nih. Maka luas segitiga BXC. BXC. Oke, yang namanya luas segitiga itu apa? Setengah kali alas kali tinggi kan? Nah, di mana luasnya itu adalah setengah. Alasnya itu kita tahu 20. Nah, kita tinggal nyari tingginya nih. Tinggi itu misalnya di sini apa ya? Taruhlah di sininya ya tinggi aja gitu kan. X apa nih? X, Y lagi deh. Nah, yang diketahui pernyataan pertama adalah AB-nya 6 cm. AB nih, 6. Dan pernyataan kedua CD-nya 10. Tapi nanti kita satu-satu dulu. Nah, untuk mengerjakan dari pernyataan satu ini dengan AB-nya 6, apakah kita menemukan T gitu kan? Coba. Kayak tadi persamaan tadi, teman-teman. Perbandingan kayak tadi. Berarti di sini T, di sini 20, di sini 6. Nah, apakah bisa? Taruhlah misalnya di sininya A kayak tadi kan. Berarti di sini 20 min A, 20 min A. Coba. Berarti kan ini kita bandingkan dengan A ditambah 20 min A. Ini per ini. Coba dapat nggak? A banding, langsung coret. Berarti per 20. Sama dengan berapa nih? T banding 6. Nah, di sini pun kita tahu T-nya itu adalah 20 per, bukan 20 per 6 dong. Berarti T-nya itu adalah 6-nya di atas ya. Berarti 6 per 20 A. Di sini masih ada A, teman-teman. Jadi T-nya nggak bisa ditentukan gitu kan. Nah, berarti untuk pernyataan 1 belum cukup gitu kan. Belum cukup. Kalau belum cukup pernyataan 1, coret A, coret D gitu kan. Nah, untuk pernyataan ini pernyataan 1. Kemudian pernyataan 2, teman-teman. Pernyataan 2 itu CD-nya 10. Ini 10. Sebenarnya sama kayak tadi kan prinsipnya. Hanya ini dari sini dulu. Baru kita bandingkan dengan ini kan. Nah, berarti ini pun ya harusnya sama kayak ini dong. Belum memenuhi gitu. Gak usah kita kerjain. Karena sama ini belum memenuhi ya. Jadi yang 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan kalau satu-satu. Nah, oke teman-teman, kalau kita satu-satu gak bisa, kita gabung nih yang ketiga, gabung. Coba kalau digabung bisa nggak? Nah, ternyata teman-teman kalau digabung itu lebih mudah teman-teman. Gimana? Untuk mencari T ini kan biar jadi T nih.
biar memenuhi untuk menjadi T itu akan sama dengan kita kalikan nih yang sisi-sisinya. Nah, berapa tuh? 10 kali 6 bagi dengan penjumlahannya. 10 ditambah 6. Berapa nih? 60 per 16. Nah, berarti kalau T-nya udah memenuhi, ada nih, berarti si luasnya dapat dong. Luas sama dengan setengah kali 20 kali 60 per 16 gitu kan. Ada hasilnya gitu. Ya udah, berarti jawabannya adalah C, teman-teman. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tapi satu pernyataan saja tidak cukup. Gitu ya, teman-teman. Jadi, teman-teman jangan langsung menjudge bahwa pernyataan 1 dan 2 tidak cukup. Coba digabung gitu kan. Nah, berarti kita telah selesai, teman-teman. Nomor 9. Untuk nomor 10-nya, silakan teman-teman kerjakan dan tulis di kolom komentar. Saya tunggu ya, teman-teman. Nah, berarti kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan semoga teman-teman masuk ke PTN yang diinginkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.